Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Tika Lailatul Nisa, Hamdatul Rifaiyah, Yanis Andini, dan Ina Lestari Ningsih. Kami dari Prodi Pendidikan IPS semester 3 Universitas Islam Raden Rahmat mau menjelaskan mengenai Monumen Afair yang terletak di Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Maksud dan tujuan pendirian monumen. Monumen Palang Merah Remaja adalah monumen untuk mengenang kembali anggota Palang Merah Remaja Desa Peniwen yang pada masa revolusi mereka telah gugur dibantai oleh Belanda secara kejam dan tanpa mengenal peri kemanusiaan. Palang Merah Remaja anggotanya terdiri dari para pemuda Desa Peniwen dan sebagian anggota Brigade 16 Sektor Kawi Selatan. Dan tujuan pendirian monumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk dapat diketahui oleh generasi-generasi selanjutnya, khususnya yang bergerak dan berkecimpung di bidang Palang Merah Remaja. Yang kedua, dengan adanya tulisan-tulisan sejarah serta pelakunya secara tidak langsung memberi isi dan jiwa nilai-nilai 45 kepada generasi penerus. Yang ketiga, menjadi kebanggaan bagi masyarakat desa dengan adanya monumen tersebut bahwa Desa Peniwen pernah menjadi daerah pertahanan. Yang keempat, generasi mendatang tidak akan kehilangan jejak dari sejarah perjuangan dan kepahlawanan nenek moyang kita. Dengan mengabadikan anggota Palang Merah Remaja pada monumen tersebut, generasi muda yang bergabung dalam PMI Cabang Kabupaten Malang mengenang dan menghormati jiwa dan semangat desa kepahlawanannya, dan bertekad besar meneruskan cita-cita perjuangannya untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang merata, material spiritual, berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Hamdatul Rifaiyah akan membahas relief-relief yang ada di sisi-sisi monumen. Untuk yang pertama, saya menuju ke bagian kanan monumen, di mana di situ dapat dilihat relief yang menggambarkan beberapa orang yang sedang disandra oleh pasukan Belanda. Nah, itulah salah satu lukisan pada monumen yang menggambarkan peristiwa pembantaian Palang Merah Remaja pada tanggal 19 Februari 1949. Di sebelah kiri monumen ada relief yang menggambarkan penolongan pada pejuang yang terluka, di mana sang penolong tersebut adalah para relawan PMR yang dengan gigih berani mereka membantu korban-korban yang terluka yang akan dirawat di panti Husodo. Kemudian yang terakhir di belakang monumen, di situ terdapat nama-nama para pahlawan remaja PMI yang telah gugur, dan juga ada nama-nama rakyat yang juga gugur pada saat itu. Saya Yanis Andini. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman, yakni latar belakang pembantaian. Desa Peniwen pada saat itu menjadi pusat pertahanan Tentara Republik Indonesia, antara lain dari Brigade 16 Sektor Kawi Selatan dan dari brigade yang lain. Di sana didirikan markas. Banyak orang-orang terkemuka yang ikut berlindung dan bertahan di sana. Disitulah Tentara Republik dengan para pemimpin menyusun kekuatan dan mengatur strategi untuk menghancurkan Belanda dari bumi Indonesia. Di tempat itu pula didirikan sebuah Palang Merah Remaja. Di samping untuk menyusun kekuatan, juga untuk membantu Tentara Republik Indonesia yang terkena korban perang. Hal ini rupanya tercium oleh mata-mata Belanda, sehingga Belanda ingin menangkap orang-orang yang memimpin gerakan itu. Namun usaha untuk mencari pimpinan-pimpinan kita tidak berhasil, sehingga mereka membabi buta mengadakan penganiayaan yang kejam, pembunuhan yang kejam, baik terhadap penduduk maupun terhadap tentara, bahkan terhadap petugas Palang Merah serta para pasien di rumah sakit.
Selanjutnya, saya Ina Lestarinisi akan menjelaskan tentang jalannya pembantaian. Pada tanggal 19 Februari 1949, sekitar jam 16.00 WIB, Belanda masuk desa Beniwen. Mereka menembaki sekolahan dan rumah sakit. Semua anggota Palang Merah Remaja dan petugas rumah sakit menjadi panik dan pintu rumah sakit ditutup. Kekuatan Belanda waktu itu kurang lebih dari 1 kompi, lengkap dengan persenjataannya. Mereka menyuruh membuka pintu rumah sakit. Tapi semua anggota Palang Merah Remaja dan para petugas serta pasien disuruh keluar ke halaman sambil angkat tangan. Kemudian mereka disuruh jongkok dan ditembaki satu persatu, yaitu 1. Robi Andres, 2. C.W. Paindong, 3. Slamet Ponijo, 4. Suyono, 5. Sugianto. 4 orang lainnya diikat tangannya dan dibawa ke rumah pesanggrahan di belakang sekolahan SD Peniwen 2 yang sekarang ditempati. 4 orang itu ialah 1. Rosohadi, 2. Usodo, 3. Sri Mutarji, 4. Sri Arjo. Pagi harinya mereka dibawa ke Gunung Sari, Blitar, ditambah beberapa orang putri yaitu Setyati, Lisbeth, dan Marsi. Waktu itu tempatnya tanggal 20 Februari 1949. Dan pada tanggal 21 Februari 1949, mereka diperiksa satu persatu tentang kekuatan tentara RI, tetapi mereka secara kompak menjawab tidak mengetahui. Pada tanggal 22 Februari 1949, mereka dipindah ke Selorejo, kemudian diangkut dengan kendaraan dibawa ke Malang dan dimasukkan di penjara Lowokwaru selama 8 hari. Masuknya di penjara jam 17.00 WIB dengan diberi intimidasi bahwa nanti jam 19.00 WIB harus siap mati. Setelah 8 hari dalam penjara dan pengutusan yang dilakukan Belanda tidak berhasil, maka mereka dibawa ke Jatigui kemudian dipulangkan. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.